Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Sri Wulandari dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video ini tuh akan membahas mengenai pelatihan multimedia gitu, untuk membekali para penonton ataupun peserta dengan keterampilan multimedia yang penting untuk komunikasi pada era yang serba digital ini gitu. Keterampilan multimedia juga itu sangat penting untuk meningkatkan skill komputer di zaman saat ini. Nah, untuk itu kita lanjut ke video-video pembelajaran lainnya ya. Bye-bye. Halo, kembali lagi bersama pelatihan life skill multimedia. Nah, untuk pembahasan kali ini itu akan menuju ke cara mengoperasikan multimedia di komputer. Halo semuanya, kembali lagi bersama pelatihan multimedia gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini itu bagaimana cara mengoperasikan multimedia di komputer gitu. Nah, dengan menguasai kemampuan cara mengoperasikan multimedia di komputer itu merupakan keterampilan yang sangat penting di era digital saat ini gitu. Dengan cara mengetahui menggunakan alat-alat multimedia akan memungkinkan kalian untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Nah, dalam lingkup komputer ini, multimedia memanfaatkan komputer sebagai media untuk menyatukan data gambar, teks, grafik, dan juga audio menggunakan perangkat lunak. Nah, penggunaan dapat berupa kreasi, berinteraksi, serta berkomunikasi melalui multimedia. Nah, keenam elemen penting dalam multimedia meliputi teks, atau audio atau suara, video, animasi, dan juga virtual reality. Nah, untuk mengoperasikan multimedia di komputer sebenarnya itu tidak sulit gitu ya. Dengan memahami dasar-dasar penggunaan komputer dan perangkat lunak yang tepat, Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan elemen multimedia seperti desain grafis, animasi, dan juga lainnya ke dalam proyek yang akan dibuat. Kunci utamanya itu adalah mengetahui program apa yang sesuai untuk kebutuhan kalian gitu. Sebagai contoh itu, untuk desain grafis, kalian dapat menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop atau Canva. Sementara untuk animasi, dapat menggunakan Adobe After Effects atau Blender, bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, pastikan juga memahami cara mengimpor, mengatur, dan juga mengekspor file multimedia dengan benar. Nah, hal ini itu akan memudahkan alur kerja dan memastikan hasil akhir yang lebih optimal. Nah, dengan sedikit latihan, kalian dapat segera mahir mengoperasionalkan multimedia di komputer. Nah, semua kompetensi tersebut itu dapat membantu untuk memahami konsep multimedia dan mempersiapkan untuk dunia kerja yang semakin terhubung dengan teknologi dan juga kreativitas. Nah, masuk aja ke pematerian. Yang pertama itu pengenalan. Nah, apa aja sih? Yaitu untuk memahami pentingnya penguasaan multimedia di komputer. Yang kedua itu memperkenalkan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan. Yang ketiga itu mengajarkan langkah-langkah dasar untuk mengoperasionalkan multimedia di komputer. Apa aja sih perangkat yang dibutuhkan? Yang pertama itu komputer dengan spesifikasi yang tinggi gitu. Kenapa?
karena multimedia itu nggak mudah gitu ya. Jadi membutuhkan komputer dengan prosesor yang cepat, RAM yang besar, dan juga ruang penyimpanan yang cukup besar gitu. Nah, yang contohnya itu seperti kartu grafis, tablet grafis, kamera digital, mikrofon, dan juga perangkat lunak. Nah, yang kedua itu ada kartu grafis atau kualitas tinggi untuk rendering gambar dan video. Yang ketiga itu ada tablet grafis atau untuk desain grafis dan juga ilustrasi. Nah, perangkat lunak yang dibutuhkan oleh multimedia di komputer itu adanya Adobe Photoshop atau pengeditan gambar. Yang kedua ada Adobe Illustrator untuk desain grafis vektor. Yang ketiga ada Adobe Premiere Pro untuk pengeditan video. Ada Adobe After Effects animasi dan efek visual, dan juga Audacity pengeditan audio. Nah, instalasi dan konfigurasi software itu yang pertama itu unduh software. Nah, dengan mengunduh perangkat lunak dari situs resmi atau melalui platform distribusi seperti Adobe Creative Cloud gitu. Yang kedua ada instalasi dengan mengikuti petunjuk instalasi yang diberikan oleh software. Yang ketiga itu konfigurasi awal, yaitu menyetel referensi dasar seperti lokasi penyimpanan file, pengaturan antarmuka, dan juga pengaturan perangkat keras. Nah, setelahnya kalian dapat praktik secara langsung untuk menggunakan multimedia. Yang pertama itu dengan latihan mandiri. Nah, setiap peserta diberikan tugas untuk mengoperasikan software multimedia dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan sebelumnya. Lalu dengan bimbingan instruktur ataupun pelatih dengan memberikan panduan dan menjawab pertanyaan peserta selama latihan. Nah, mari kita bekerja sama bersama gitu. Nah, apabila ada hal yang belum dimengerti dapat ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup chat yang telah disediakan itu.